Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, pasien dan keluarga yang ada di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Kim Batang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya hormati, perkenalkan hari ini saya adalah Niko Oktario. Saya sebagai mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya bersyukur sekali dan bangga bisa mendapat kesempatan dan memberikan edukasi kesehatan terkait pentingnya perawatan mandiri bagi pasien atau seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Bapak Ibu sendiri apakah sudah tahu apakah penyakit diabetes mellitus itu, atau mungkin yang bisa disebut di bahasa umumnya adalah kencing manis ya. Kita biasa mengenal penyakit yang tersebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Itu sendiri adalah kondisi yang dimana harus mendapatkan perhatian dan pengolahan yang khusus ya, yang tepat. Itu juga sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari tenaga medis ya, tapi juga tanggung jawab dari pribadi masing-masing penderita yang sudah didiagnosa sakit diabetes mellitus. Karena itu berpengaruh terhadap kualitas kehidupan, kualitas diri terhadap pasien atau penderita diabetes mellitus tersebut. Terus apa itu perawatan mandiri atau yang bisa disebut self care? Itu adalah kemampuan seseorang yang secara mandiri dapat merawat dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan. Dalam hal ini kita akan bicara tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi apa yang bisa dilakukan mandiri oleh orang tersebut yang melakukan self care, yaitu beberapa di antaranya adalah pola makan, olahraga rutin, terus pemantauan kadar glukosa atau kadar gula darah, terus dan melakukan pengobatan yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Terus kok mengapa perawatan mandiri atau self care itu penting ya? Itu karena pada penyakit diabetes mellitus itu ada resiko ya, resiko komplikasi terjadinya penyakit yang lain seperti contohnya gangguan penglihatan, kerusakan saraf, penyakit jantung, ginjal, dan yang lain-lain. Maka akan lebih baik bila penderita diabetes mellitus tersebut mampu melakukan perawatan mandiri untuk menjaga kadar glukosa darahnya terutama agar selalu baik, terkontrol, sehingga nanti dapat meningkatkan kualitas hidup ya bagi penderita diabetes mellitus sendiri. Terus langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk perawatan mandiri pada pasien penderita diabetes mellitus? Saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang satu, pola makan. Nah, pola makan itu jadi ya harus dijaga ya secara sungguh-sungguh. Contohnya misal menghindari konsumsi gula yang berlebih, terus makanan tinggi karbohidrat itu harus dihindari. Terus perbanyak makanan yang mengandung serat, sayur, buah-buahan, dan biji-bijian. Itu fungsinya adalah menggantikan pembatasan tadi terhadap gula dan karbohidrat. Karena kalau kita mengurangi gula,
karbohidrat biasanya kan akan merasa lemes atau merasa lapar, itu biasanya digantikan dengan makanan yang lain, itu seperti sayuran, buah-buahan. Terus pola makannya diatur agar teratur ya, jangan makan di luar jam makan, misal tengah malam lapar bangun tidur kita makan gitu ya, makan besar ya, bukan makan kecil gitu, jajan itu bukan. Itu juga nanti bisa memicu peningkatan kadar glukosa dalam darah. Terus yang kedua adalah olahraga yang rutin ya. Olahraga itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi atau umur ya. Tidak harus olahraga yang berat-berat sekali. Biasanya kalau yang sudah berumur ya, yang sudah sepuh itu bisa melakukan olahraga ringan, kita bisa jalan kaki sehari cukup 30 menit. Terus bisa dengan bersepeda, atau kalau yang masih kuat fisiknya bisa melakukan angkat beban ya, di rumah saja cukup, tidak harus ke tempat latihan fitness. Terus juga kalau misal jenengan punya keterbatasan fisik, mau berolahraga, bingung mau olahraga apa ya, silahkan bisa konsultasikan ke dokter olahraga apa yang aman, ya, tidak membebani kesehatan diri panjenengan sendiri. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah memantau kadar gula darah. Sebaiknya bagi penderita diabetes mellitus itu punya alat cek sendiri ya di rumah. Nanti bisa dicek misal pada pagi hari bangun tidur kita bisa cek, terus malam sebelum tidur kita cek, jadi biar terpantau ya kadar gula darahnya. Karena kadang kalau ada orang yang nggak pernah periksa itu nggak tahu kalau kadar gula darahnya walaupun sudah minum obat itu tetap tinggi, karena mungkin ya tidak pernah cek ya. Atau kalau misal tidak punya alatnya bisa cek secara berkala ya ke apotek-apotek atau ke puskesmas, nanti minta dicekkan, itu untuk tujuannya untuk memantau. Terus kadang juga kalau yang kondisi kesehatannya tidak bagus, kalau kita nggak pernah cek tiba-tiba badan terasa lemas, mudah capek, keringat dingin, itu bisa menandakan tanda-tandanya kadar gulanya terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah ya. Nah itu tanda-tanda kalau misal kadar gulanya terlalu ekstrim ya, ekstrim, misal di atas 500 atau di bawah 80 itu bisa bikin badan terasa lemas, terasa keringat dingin, atau bisa nanti sampai pingsan gitu ya. Terus yang keempat adalah menggunakan obat ya, menggunakan obat sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau dari penderita diabetes mellitus, selain 3 yang tadi, untuk mengontrol ya kadar gula darah dalam tubuh itu yang bisa dilakukan, itu satunya adalah dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obatan sendiri itu jangan membeli sendiri, meresepi sendiri diobati, karena pada beberapa penderita sendiri itu ada yang membutuhkan obat kombinasi ya, yang untuk menurunkan kadar glukosa darahnya. Jadi tidak semua orang penderita diabetes mellitus itu obatnya sama. Jadi kadang ada yang pakai satu saja, satu jenis sudah cukup, ada yang bisa 2-3 jenis, itu baru bisa kadar gula darahnya normal. Dan itu semua harus dengan pemeriksaan dokter, jadi harus dengan anjuran dokter ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya yang kelima adalah menghindari stres ya. Jadi kenaikan kadar glukosa darah, gula darah itu enggak semata-mata karena kita bisa nggak minum obat, kita makannya sembarangan, itu tidak begitu. Kadang kita sudah jaga makannya, kita sudah minum obat teratur ya, namun kok ketika dicek kadar gulanya tinggi, itu bisa menandakan mungkin kita stres, kurang istirahat, itu bisa memicu ya kenaikan kadar gula darah. Jadi kita harus berpikirnya santai, jangan terlalu mikir yang berat-berat. Kalau bisa sesekali ya refreshing ya, refreshing nggak jauh-jauh, refreshing dekat dengan keluarga, intinya agar kita tidak stres.
Terus yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan rutin ya. Pemeriksaan rutin kontrol dari dokter ya. Biasanya ada yang kontrol 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Itu nanti sesuai anjuran dari dokternya masing-masing. Ya, untuk penutup Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesimpulannya adalah untuk perawatan mandiri atau self care itu adalah langkah awal ya untuk menjaga dan menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas ya bagi pasien penderita diabetes mellitus. Jadi biar angka harapan hidupnya baik ya. Kalau dengan pasien yang tidak menjaga ya, asal-asalan gitu ya, sering colong-colongan, melanggar pantangan gitu ya, itu ya nanti resikonya yang disebutkan di awal tadi adalah bisa terkena banyak komplikasi gitu ya. Jadi ya setelah mendapatkan edukasi ini, saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengerti, bisa memahami, dan nanti bisa melaksanakan di rumah ya. Jadi mungkin ada beberapa yang taunya mungkin kalau punya penyakit diabetes itu hanya minum obat saja. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi agar kadar glukosa darah dalam tubuh itu baik, dan sehingga nanti menyebabkan kualitas hidup ya itu akan lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.